Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kita selalu haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemerhati AA Billy Channel dan KGUI Channel, syukur alhamdulillah sore hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan Ibu Tina selaku pengusaha konveksi yang berlokasi di Jalan Cikiwul, Bantar Gebang, Bekasi. Para pemerhati, Ibu Tina ini pengusaha yang sukses. Alhamdulillah saya sudah melihat langsung kondisi rumah produksi konveksi, di mana beliau jatuh bangun dalam menggeluti usaha konveksi ini. Tapi yang saya acungi jempol, beliau selalu istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ibu Tina sudah menerima saya untuk berbagi cerita tentang pengalaman Ibu. Bagaimana sih merintis konveksi ini bisa sesukses sekarang, Bu? Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, adakah dorongan dari siapa Ibu bisa merintis konveksi ini sampai dengan sekarang ini? Terus yang ketiga, kesulitannya apa sih, Bu, perihal konveksi yang Ibu sekarang lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab ya Pak Billy ya. Dengan perjalanan hidup saya yang saya gelutin di bidang konveksi ya, sampai sekarang ini saya sukses dengan jatuh bangun rintangan yang saya alamin. Itu tadi saya dari nol ya, dari saya hanya mesin satu hingga sekarang saya banyak mesin dan banyak karyawan saya ya. Jatuh bangunnya saya ngerintis dari usaha ini yang begitu berat, yang menurut saya itu tantangan juga ya. Menurut saya itu tantangan. Gimana saya bisa sukses? Gimana saya harus bagaimana? Alhamdulillah saya bisa sampai sekarang. Nah, apa sih rintangannya? Banyak. Orang mau sukses pasti banyak rintangannya ya. Jatuh bangunnya usaha, apalagi yang namanya usaha banyak saingan ya. Banyak saingan, kita saingannya terlalu berat ya untuk dikonveksi. Bukan 1, 2, 3 yang pada jatuh bangun. Ada yang jatuh sampai nggak bisa bangun lagi, banyak. Alhamdulillah saya sampai saat ini masih bisa terus berjalan. Saya ngerintis dari 2017 hingga saat ini, alhamdulillah terus berjalan terus ya. Karena saya menerima apa aja jenis baju yang saya produksi. Jadi itulah nggak ada rintangan jadi buat saya, menurut saya. Nah terus yang kedua ya tadi ya. Nah, yang kendalanya di kendala di konveksi itu ya itu tadi, karena kita awalnya kita kurang mesin, kurang karyawan, tahu sendiri kan di dunia konveksi itu kayak apa, terlalu banyak saingan kan. Nah saya dari satu mesin sampai sekarang sampai banyak mesin, ya itu tadi kendalanya di mesin, di peralatan. Saya ngerintis, saya coba gimana caranya supaya saya nggak seperti mereka gitu ya, seperti teman-teman yang lain gitu ya. Saya rintis dari saya cicilan hingga lunas, karena saya pengen punya gimana caranya, gimana saya usaha saya bisa maju gitu kan. Terus saya rintis, dengan susah payah lah, dengan bagaimana cara saya supaya supaya saya bisa maju. Nah ya itu tadi saya coba komunikasi dengan teman-teman yang lain, gimana sih
kok bisa kamu bisa kebeli mesin lagi, kok saya enggak, sedangkan kita kan sama ya produksinya baju. Nah, produksinya baju kok dia bisa kebeli mesin. Nah akhirnya saya dibilangin tuh sama temen, bagaimana Bu kalau ituin mesin supaya konveksi ibu maju. Nah akhirnya saya sembari sambil prihatin lah, sambil prihatin saya sekarang sampai bisa punya mesin ini, punya karyawan, punya order sendiri ya saya. Itu yang bikin saya semangat, tetap semangat. Sampai saat ini saya tetap semangat dan terus saya gali apa sih yang saya nggak bisa, kok orang bisa saya enggak, saya harus bisa seperti mereka. Padahal saya nggak sekolah, saya tidak sekolah sama sekali, saya sekolah hanya lulusan SD, itu di zaman kecil saya ya. Tapi saya ngelihat orang bisa sukses, orang bisa punya ini punya itu, kenapa saya enggak? Walau saya nggak sekolah, saya harus bisa. Itu yang saya saya bangga sama diri saya sendiri juga ya, karena saya nggak sekolah saya bisa. Saya belajar jahit, belajar motong, belajar semuanya ini, saya belajar supaya saya bisa kayak teman-teman yang lain. Akhirnya saya ketemu jalannya. Ada teman saya yang bener-bener salut ke saya salut sama dia, saya bangga sama Bapak Barito ya. Bapak Barito itu pimpinan kita di Kombas ya, di Mitra Kombas, karena saya di bidang bukan hanya baju semua ya, saya juga terjun ke dunia batik Bekasi lah. Jadi saya sambil belajar dari Pak Barito, akhirnya saya diajarin, suruh Bu, ibu kan bisa jahit, ibu bisa apa semua, saya motong bisa sendiri, saya jahit bisa sendiri, dan saya dipercaya dari Kombas itu tadi. Nah apa itu Kombas Bu Tina? Nah saya jawab, Kombas itu komunitas batik Bekasi, supaya yang lain tahu ya kan, taunya Kombas itu apa gitu kan. Nah ini saya jawab, Kombas itu komunitas batik Bekasi, karena saya terjun di Kombas itu tadi. Makanya alhamdulillah yang lain pada jatuh, saya masih tetap bisa berjalan terus ya. Sampai saat ini saya bisa memproduksi semua jenis baju, ada daster, ada baju muslim, ada baju anak-anak, terutama batik Bekasi ya. Saya terus sampai saat ini saya masih berjalan. Nah terus apa rintangannya? Nah rintangan saya banyak, kalau mau saya kisahin banyak banget rintangannya ya, karena namanya usaha pasti banyak rintangan, banyak jenisnya lah. Tapi alhamdulillah saya bisa ngatasin semua sampai saat ini. Masya Allah, luar biasa nih Ibu Tina ya. Yang saya lihat pemerhati, beliau ini tekun dan ulet, motong kain sendiri ya Bu ya, dari awal ya Bu ya, jahit juga sendiri, kemudian juga memasarkan sendiri ya Bu, hanya dibantu oleh pihak keluarga ya Bu. Tapi alhamdulillah sekarang beriringnya jalan, Ibu Tina sudah punya karyawan. Berapa jumlah karyawannya Bu? Karyawan yang ada di rumah ada 5 orang, yang di luar kita ada beberapa karyawan ya, beberapa orang lah. Nah selagi saya banyak orderan, jadi saya lempar keluar. Kalau kita cukup untuk yang di dalam, jadi khusus untuk yang di dalam aja gitu. Kalau untuk seragam kan saya sering lempar, karena kita kan turun seragam bukan 100-200 ya. Kita seluruh megang Bekasi kota itu semua saya yang megang, Tina Konveksi yang megang. Nah sekarang saya merambah ke daster, ke baju muslim, ke baju koko, baju kemeja, apapun jenis baju sekarang saya terima. Tapi jumlah karyawannya berapa Bu? Jumlah karyawan yang di dalam ada 5, yang di luar lebih. Iya. Karena itu. Baik, jadi pemerhati, jumlah karyawan yang di rumah produksi itu ada 5 ya Bu ya. Terus kemudian Ibu juga mempunyai karyawan di luar rumah produksi itu hampir 20 orang ya Bu ya.
Jadi alhamdulillah pemerhati, jangan ragu dan jangan pesimis. Bu Tina ini tadi sudah disampaikan apapun jenis baju siap ya Bu ya. Nanti pemerhati ada nomor teleponnya di bawah ini, termasuk alamatnya. Saya sudah datang langsung ke rumah produksinya, alhamdulillah bisa dijamin kualitasnya is oke, kualitasnya bagus. Ada beberapa contoh tidak Bu untuk bajunya Bu? Oh iya, ini ada beberapa contoh bajunya ya. Mungkin teman-teman, saudara-saudara nggak percaya gitu ya. Mungkin masa iya kan gitu ya. Ini kita tunjukin contoh bajunya ya. Ini salah satunya baju. Ini salah satunya baju anak. Ini produksi Tina Konveksi ya. Jangan apa namanya? Jangan ragu. Kita siap terima order apa aja. Tina Konveksi siap menerima order apapun jenisnya baju, apapun modelnya, tinggal pesen. Ini salah satu yang baju anak. Dan ini untuk yang dewasa ya. Ini yang untuk yang dewasa. Kita menerima berbagai macam model gamis ya. Mau pakai brokat, mau pakai apapun kita terima, siap. Dan ini baju koko anak. Ini baju, salah satu contoh baju koko anaknya ya. Ini kita pakai sesetel. Jadi ada celananya, ada bajunya, bahkan ada kopiahnya. Ada ya. Jadi kita semua. Dan ini salah satu baju batik Bekasinya. Ini yang batik Bekasinya ya teman-teman. Nih. Ini berapa Bu? Ini harganya 150. Iya, karena ini untuk batik Bekasi. Dan kita untuk menyediakan batik-batik yang lain kita juga ada. Cuma ini salah satunya aja. Dan nah, kalau yang ini model jubah ya. Ini model jubah. Ini Tina Konveksi juga yang produksi ya. Ini Tina Konveksi juga yang produksi ini. Jadi semua tadi Tina Konveksi yang produksi. Jadi kita dari nol sampai kita finish baju ya. Ini salah satunya, ini untuk pesantren Sirojul Munir yang berada di Jati Asih. Dia semua udah dipercayakan ke Tina Konveksi. Ini salah satunya masih tertinggal. Ini sampel dari Sirojul Munir. Ini berapa Bu? Ini saya kenakan 120. Iya. Untuk yang ini 120. Tadinya kita pakai mukenanya yang untuk perempuan ya. Untuk perempuan itu ada mukenanya, ada apa namanya? Semua satu set untuk sekolahan Sirojul Munir lah. Pondok pesantren Sirojul Munir. Terima kasih untuk Sirojul Munir udah mempercayakan Tina Konveksi. Masih banyak yang lainnya sih, cuma yang saya sampai saat ini yang masih terus tetap berjalan ya, Sirojul Munir masih tetap sama Tina Konveksi. Terus TK Nurul Hidayah, alhamdulillah dia masih mempercayakan Tina Konveksi. Dan untuk yayasan yang ada di Sumur Batu, saya lupa namanya, maaf, saya lupa namanya, itu juga dipercayakan ke Tina Konveksi. Alhamdulillah. Semoga berkah deh semua dah. Nah itu tadi yang saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Billy. Masih ada yang? Baik pemerhati, alhamdulillah ya, jenis baju tadi sudah disampaikan Bu Tina untuk contoh-contohnya termasuk harganya ya Bu ya. Jadi memang Bu Tina ini tergabung dalam Konbas ya, komunikasi komunitas batik Bekasi ya Bu ya. Ini adalah salah satu contoh produksi yang sudah go di pasar ya Bu ya. Alhamdulillah nih pemerhati yang biasanya di kantor-kantor butuh batik bisa menghubungi Tina Konveksi. Nanti ada alamat dan teleponnya. Pokoknya harganya terjangkau dan kualitasnya saya lihat langsung cukup bagus, cukup bersaing lah di dunia batik di Indonesia. Pemerhati ini ada satu lagi yang saya salut kepada Bu Tina nih. Dari beberapa
pelanggan atau customernya Bu Tina ini mereka punya hutang di Ibu ya Bu ya. Tapi yang saya salut, Ibu Tina ini mengikhlaskan. Padahal kalau dihitung-hitung cukup lumayan jumlah hutang yang di luar yang belum Ibu tagih ya Bu ya. Jadi gimana sih Bu kiat-kiatnya Ibu kok nggak nggak mau menagih hutang para pelanggan? Jadi itu kan lumayan Bu buat modal Ibu ke depannya lagi. Ceritanya gimana sampai Ibu tidak mau pusing dengan hutang-hutang para pelanggan yang punya hutang kepada Ibu? Oke, saya jawab ya Pak Billy ya. Mungkin kalau yang di luar yang masih punya sangkutan dengan tindak konveksi mungkin sebenarnya sih cukup banyak. Cuma apa mereka belum punya duit untuk membayar, salah satunya apa karena ada niatan yang tidak baik ke tindak konveksi. Saya udah cukup berapa kali minta saya berapa kali minta ke yang bersangkutan, tapi dengan jawaban dia bilang dari sana belum dibayar, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Menurut saya sudah cukup, karena udah 5 kali kita minta ya, berarti kan tugas saya sebagai umat muslim udah cukup ya untuk menagih. Nah, selebihnya itu tergantung sama merekanya sendiri ya. Kalau mereka ada niatan untuk membayar ke saya, ya mungkin dia niat bayar, dia datang, kan dia udah tahu tempat saya. Dan banyak yang menjanjikan, Ibu jangan takut, jangan khawatir kalau saya nggak bayar, kan begitu. Nah jadi kan saya percaya, karena modal saya cuma percaya sama orang ya. Karena saya sendiri saya percaya sama orang, jadi saya juga orang itu percaya sama saya gitu, karena awalnya saya modal kepercayaan ya Pak Billy ya. Karena saya sendiri saya nggak pernah bohongin orang, apalagi karyawan saya nggak saya bayar, nggak ada yang nggak saya bayar. Karyawan saya semua saya bayar dengan tepat waktu ya, karena membimbing mereka itu saya bisa sukses juga dari karyawan saya. Iya, apapun jangan sampai saya mengecewakan karyawan saya, itu tadi kuncinya sih kalau menurut saya ya. Mereka tidak yang punya bersangkutan dengan saya sampai saat ini nggak mau, ya mungkin apa dia belum punya duit ya, apa emang dia bener alasannya belum punya duit ya. Semoga dia dibukakan pintu hatinya supaya dia ingat, oh iya saya masih punya sangkutan sama Bu Tina. Itu doa saya, semoga aja Allah bukakan hati buat mereka yang bersangkutan dengan saya ya. Kalau emang dia nggak ada niat untuk ke saya, ya sudah, saya ikhlasin. Dengan kata lain, saya nggak mau ambil pusing ya masalah dia nggak mau bayar ke saya. Toh Allah ngasih rezeki yang lebih besar dari mereka yang bersangkutan dengan saya. Itu yang saya pegang. Saya percaya Allah akan memberi rezeki buat saya. Yang satu tidak membayar ke saya, tapi alhamdulillah ada lagi yang datang Pak Billy, ada yang datang ke saya, Bu bisa bikin ini enggak? Alhamdulillah rezeki kan itu Pak Billy namanya ya, itu namanya rezeki. Makanya saya berharap sih kalau emang dia masih punya hati, punya ingat itu kewajibannya. Kan Islam mengajarkan kan, sebelum keringat yang bekerja kan harus dibayar. Nah, sedangkan ini kan sudah beberapa waktu yang silam ya, sampai saat ini mungkin saya udah sabar menunggu sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, hingga udah sekian lama ya. Mohon maaf nih, bukan saya mau Pak Billy ya, bukan saya mau ngibah, ini kenyataannya. Karena itu tadi yang bikin saya jatuh bangun ya, disitulah mereka tidak, saya harus tetap membayar karyawan kan. Nah itu tadi, tapi dari konsumen yang bukan jumlahnya bukan sedikit ya, saya sebutin nominalnya, saya sebutin ya, mudah-mudahan Allah buka hatinya mereka yang punya sangkutan sama saya, itu aja ya. Mungkin Allah lebih ganti yang lebih besar dari itu.
Masya Allah, ini makanya AA Billy hadir di rumah produksi Bu Tina. Perlu diambil pelajaran ya pemerhati, betapa ikhlasnya Bu Tina mempunyai pelanggan yang notabene punya tagihan ke Bu Tina sampai belum dibayar sampai dengan hari ini ya Bu ya. Ketika Ibu Tina ikhlas, Allah selalu memberikan balasan yang berlipat ganda ya Bu ya. Karena keikhlasan ini teman-teman ya pemerhati ya, belum tentu saya bisa mengikuti Bu Tina. Misalnya pelanggan Bu Tina ada hutang 50 juta, tapi Bu Tina ikhlas. Sudah 5 kali tadi ditagih tapi kok tidak punya kesadaran ya Bu. Jadi pemerhati yang punya relasi dengan Bu Tina, ayo sama-sama kita belajar ya Bu ya. Belajar membedah hati kita, bagaimana sih kita punya tanggung jawab ketika kita punya hutang. Karena hutang ini akan dibawa sampai mati ya Bu ya. Begitu. Makanya dengan keikhlasan Bu Tina nih, AA Billy hadir nih Bu. Ini sebuah pelajaran yang sangat berharga. Belum tentu pemerhati maupun saya seperti Bu Tina gitu loh. Kita punya hutang di teman aja 1 juta, 2 juta, nanti aja bayarnya, nanti aja, nggak taunya sampai meninggalkan. Itu sebuah beban ya bagi almarhum yang mempunyai hutang. Ini pembelajaran yang sangat perlu dicontoh oleh pemerhati ya. Baik Bu Tina, satu lagi nih Bu Tina, kira-kira karyawan itu yang Bu Tina miliki gimana Bu? Itu dibina dari nol apa mereka sudah jadi langsung bergabung ke Ibu? Alhamdulillah ya Pak Billy ya, saya punya karyawan dari nol ya. Sampai saat ini dia mengikut saya itu dari tahun 2017 ya. Hingga saat ini, detik ini dia masih bekerja dengan saya. Karena apa ya? Karena saya tanpa mereka, saya nggak bisa kayak seperti sekarang ini. Saya akuin, saya tanpa saya memang sekarang saya sudah sukses ya kalau dibilang sukses. Tapi itu dengan keringat karyawan saya itu tadi, dengan kesabaran mereka, dengan ketulusan mereka membantu saya untuk memajukan konveksi ini. Jadi saya salut, saya bangga sama karyawan saya itu tadi. Dengan kesiapan dia, sedangkan dia kan ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga Pak Billy. Dia bukan, iya, yang saya bimbing semua ibu rumah tangga. Ya itu tadi karena namanya udah ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu kan kalau untuk masuk ke PT udah nggak mungkin ya. Jadi jalan satu-satunya dia bekerja sama saya dengan upah yang alhamdulillah sih puas dengan upah dia. Karena saya sebelum masuk ke Tinah Konveksi ya, mereka saya kasih bimbingan dan saya bilangin gaji di saya begini karena saya di sini sistemnya borongan lepas ya untuk karyawan. Tapi alhamdulillah mereka mengerti. Buktinya sudah berapa tahun ya dia kerja sama saya kan, dari 2017 hingga sekarang, hingga saat ini. Baik Bu Tina, ini berarti pemimpin Ibu ya, pimpinan Ibu secara memberikan arahan, binaan, kemudian komunikasi dengan karyawan Ibu berjalan dengan baik dan lancar Bu. Kalau misalnya Ibu galak banget terhadap karyawan, mungkin gak akan bertahan 5 tahun ya Bu ya. Tadi 2017 sampai sekarang 2022, 5 tahun pemerhati. Membina karyawan itu sangat susah ya Bu ya. Dia belum mengetahui ya, dia belum mengetahui bagaimana sih jahit begini tuh bagaimana, karena dia selama ini kan kerja di PT ya. Di PT itu beda sama di konveksi. Tapi alhamdulillah mereka saya bimbing dengan kesabaran saya, dengan dengan ketulusan saya membimbing mereka. Jadi saya pengen mereka itu tahu mereka sukses seperti saya. Baik Bu Tina, saya ini sengaja berada di rumah produksi Ibu ya Bu ya. Iya. Kondisinya seperti ini pemerhati, jadi bukan settingan, bukan ada-ada, memang kondisinya seperti ini. Kita lihat namanya puring ini Bu ya, patron ada kain-kain semuanya, ada termasuk ada mesin potongnya Bu ya. Iya. Jadi ini pemerhati silakan bahwa AA Billy hadir dengan kondisi seperti ini, tidak direkayasa ya Bu ya.
Silakan pemeriksa datang langsung ke rumah produksinya. Nanti ada alamatnya. Kemudian juga menemui Bu Tina langsung. Orangnya friendly, ramah tamah, ringan tangan dan sebagainya. Pokoknya enak deh. Baik Bu Tina, terima kasih nih Bu udah meluangkan waktunya, sudah berbagi cerita kepada AA Billy maupun channel komunitas GOT UMKM Indonesia. Begitu Ibu baru bergabung sudah ada tawaran ya Bu ya. Luar biasa untuk 2 sekolah. Coba perhati berapa pasang setel itu yang Ibu nanti akan dapat dari order tersebut ya Bu ya. Ketika Ibu silaturahmi ya, Ibu silaturahmi ataupun pemerhati silaturahmi kepada siapapun, maka rezeki akan bertambah. Kemudian panjang usia kita ya Bu ya, dan kita tambah saudara. Ada lagi Bu pesan yang untuk disampaikan ke pemerhati? Nah, pesan dari saya ini ya, jangan takut gagal untuk berusaha. Gagal sekali wajar, gagal 2 kali pelajaran, ketiganya insya Allah berhasil. Ini yang saya buktikan sendiri ya, karena kita percaya Allah pasti nolong. Yang penting kita ada satu niat untuk belajar, untuk sukses. Itu aja pesan dari saya ya, supaya sahabat-sahabat semua bisa bisa berusaha, bisa mandiri. Jangan ketergantungan, apalagi yang bersuami jangan tergantung sama suami. Ini kuncinya ya. Kita sebagai wanita Indonesia, mau wanita zaman now ya kalau dibilang ya. Wanita zaman now jangan takut kita nggak dapet duit ya. Kalau kita ada mau niat untuk belajar di sini di Tina Konveksi, meluangkan siapa yang mau belajar ke sini, pintu selalu terbuka. Buat siapa aja ya, buat siapa aja yang mau melihat gimana sih caranya usaha. Karena ini banyak yang bertanya ya di Facebook Tina Konveksi ya. Ada yang bertanya, bagaimana sih Bu Tina caranya? Bagaimana sih? Kuncinya cuma satu, sabar, ikhlas, mau belajar. Ini kuncinya. Ikhlas, mau belajar. Iya, ya? Itu. Tadi Insya Allah. Yang pertama gagal apa? Gagal Bu? Pertama itu wajar. Gagal yang kedua belajar. Yang ketiga sukses. Berhasil. Itu yang saya alamin ya. Itu ini saya bukan ngambil dari siapa-siapa, ini dari inian saya sendiri ya. Maksudnya perjalanan saya mendirikan Tina Konveksi ini. Makanya pesan saya, jangan takut gagal. Kalau takut sekali gagal, udah ngedon, jangan. Itu nggak bikin sukses kita. Gagal sekali kita jangan kapok, kita kedua kali lagi, 2 kali gagal lagi, itu belajar, masih termasuk pembelajaran. Nah ketiga insya Allah itu karena kita mau berusaha. Nah itu aja pesan dari saya. Baik, terima kasih Bu Tina telah memberikan wejangan buat saya maupun pemerhati yang melihat channel AA Billy maupun KGUI ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Tina bisa kita ambil pelajaran ya Bu ya. Bagaimana sih sebagai seorang pengusaha yang sukses ya Bu ya. Mulai dari mesin 1 sekarang sudah banyak mesin ya Bu ya. Mulai dari tidak punya karyawan sekarang punya banyak karyawan. Masya Allah. Dari tidak punya rumah sekarang punya rumah sendiri ya Bu ya. Masya Allah itu jadi usaha itu jatuh bangun ya Bu ya. Tapi jangan jatuh terus ya Bu ya. Nah, kita punya motivasi untuk bangkit untuk menjadi sukses. Baik Ibu Tina, terima kasih atas waktunya, share ilmunya, biar pemerhati ambil pelajaran nih dari seorang pengusaha Tina Konveksi yang sangat luar biasa. Saya mohon maaf ya Bu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah AA Billy hadir di rumah produksi Tina Konveksi. Ini luar biasa, bukan asal sembarang bicara saya. Saya langsung mengunjungi
rumah produksi. Kita lihat Ibu Tina selaku owner juga selalu mengecek, memonitoring pelaksanaan pekerjaan karyawannya. Kita lihat tadi yang disampaikan beliau, karyawannya memang luar biasa nih, tekun dan ulet. Para ibu rumah tangga yang notabene selalu memberikan kontribusinya kepada keluarganya. Ini merupakan contoh bahwa seorang ibu rumah tangga bukan hanya menerima uang dari pemberian suami, tapi bisa mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semoga barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Mbak, bisa ditanya Mbak, sudah berapa lama Mbak kerja di sini Mbak? Oh, anaknya. Luar biasa. Satunya lagi nih Ibu nih, sudah berapa lama Ibu? Lihat ke saya dong Bu. Nah, 2 tahun ya Bu. Gimana, betah Bu? Betah. Bu Tinanya galak nggak Bu? Oh enggak, Masya Allah. Kemudian satu lagi nih yang tekun banget ini, serius banget nih. Gimana Ibu, sudah berapa lama Bu? 3 tahun. Betah Bu? Gajinya betah Bu? Mantap. Tuh, alhamdulillah tuh pemerhati sesuai dan bisa memenuhi kebutuhan ya Bu ya. Satu lagi nih Ibu, gimana Ibu? Betah Bu? Tuh liatin tuh pada betah, matanya jelas ya Bu ya. Kalau saya udah nggak kuat tuh Bu, kecil-kecil itu lubangnya. Masya Allah. Baik Ibu-ibu, terima kasih ya sudah menerima saya untuk bisa hadir di rumah produksi Tina Konveksi. Jadi pemerhati bukan asal-asal saja, saya survei langsung dan menemui beberapa karyawannya. Baik Ibu Tina, terima kasih. Mari kita jalan lagi ke lokasi yang lain Ibu. Ini salah satu generasi penerus saya ya. Nah, ini salah satunya. Ini putri saya dulu. Calon penerus kita ketemu. Alhamdulillah. Semoga hebat seperti mamanya. IG-nya apa? Oh. IG-nya. Kalau ini kan kita apa namanya gunakan selama ini kita menggunakan FB dengan IG ya. FB sama IG. Kalau IG-nya atas nama Ayus Setiawati. IG-nya Ayus Setiawati 274. IG-nya, Instagramnya, mudah-mudahan bisa pas banget apa yang pemerhati mau, apa yang pemerhati inginkan. Oke Bu Tina, terima kasih. Apakah